masih sih tiap menyanyikan lagu Pengen Usai masih berasa banget sedihnya. Bukan in a bad way ya, tapi kayak lebih mengingat ke belakang kayak ya ampun perjuangan aku tuh ternyata panjang banget. Ternyata susah banget. Aku kuat banget ternyata pada saat itu. Aku merasanya seperti itu. Jadi tiap menyanyikan sekarang kayak sedih aja. Dan kadang kayak keinget kayak aduh takut kulang lagi gitu. Jadi kayak kadang traumanya gila kayak sampai getar-getar gitu. Shaky. Aku dengerin kok, aku bacain satu-satu, komen, bahkan DM request aku juga bacain. Cuman mungkin aku saring aja, jadi pintar-pintaran kita nyaringnya aja. Ada yang emang datang ke IG aku untuk ngata-ngatain doang, ada yang memang memberi kritik, ada yang memberi saran. Jadi tergantung gimana filternya aja, yang mana yang bisa diterima, yang mana yang nggak baik untuk diterima. Setelah itu aku apa ya? Jadi ini, lebih mengenal diri aku sendiri. Ternyata yang aku butuhin tuh ini, ternyata aku nggak perlu ini, ternyata aku nggak usah dengerin orang-orang, ternyata aku dengerin yang emang aku butuh aja. Karena dulu downnya karena mendengarkan orang-orang yang bahkan tidak ada niat untuk memperbaiki kan, maksudnya yang kayak emang ngatain aja gitu, itu kan nggak ada baiknya untuk diambil. Kayak apa yang mau diambil dari omongan seperti itu. Jadi aku yang pintar-pintar pilah lagi, balik lagi kritik yang emang meskipun kalimatnya nyelekit, tapi mereka ingin aku untuk maju. Mereka kayak taruh kata-kata di situ kayak kamu tuh lebih baik gini, kamu mungkin bisa coba ini, kamu mungkin bisa coba cara ini, aku dulu kayak gini. Itu yang bisa aku terima karena mereka ingin lihat aku maju aja, bukan sekedar yang kayak datang untuk bla 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 bla. Sebenarnya kalau pembuktian aku tidak bermaksud seperti itu tapi pembuktian untuk diri aku sendiri, bukan untuk orang-orang yang membuli. Pembuktian untuk diri aku sendiri kayak ternyata aku bisa kok sampai di sini, nggak perlu nangis, nggak perlu bla 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 bla. Sempet banget, aku kayak orang gila waktu itu. Aku sempet konsultasi juga karena ternyata yang aku alamin itu bukan karena ini apa? Karena ternyata yang aku alamin itu membekas banget, dalam artian gini, ada beberapa hal yang nge-trigger trauma. Jadi ketika aku ngeliat orang, misalnya orang yang sama pada saat kejadian itu ada, misalnya let's say pakai topi misalnya orang, terus begitu aku di depan orang sini ada yang pakai topi, aku langsung shaking karena nggak tahu kenapa. Dan itu yang aku cari tahu, kayak kenapa sih aku ini butuh bantuan apa, karena aku latihan nyanyi udah banget, dan ternyata gagalnya tiap di depan orang aja. Berarti ada masalahnya di dalam itu dong, bukan dalam nyanyinya. Jadi aku ke psikolog, sempat konsultasi, dan alhamdulillah berfungsi sekali. Kecewa pasti ya, apalagi anak remaja yang dibully habis-habisan. Tapi bukan berarti aku mundur. Kekecewaan itu gimana caranya aku jadiin senjata aku untuk maju lebih baik lagi, untuk mengeluarkan karya yang lebih bagus lagi, untuk memperbaiki diri aku. Jadi di sinilah aku merilis album pertama aku. Oke. Ada banyak banget orang di hidup aku yang nggak bisa aku mention, tapi aku bangkit lagi itu bukan apa ya, aku nggak mungkin sendiri, aku nggak akan sekuat ini kalau aku sendiri. Untungnya aku dikelilingi orang yang baik-baik banget, yang selalu support aku, teman-teman aku, keluarga aku, mama papa aku terutama, mereka yang menguatkan aku banget. Dan belum lagi ketemu Mas Andi yang mempercaya aku untuk membawakan Mengejar Matahari, lagu Legend itu sangat amat berarti buat aku. Itu kayaknya tergantung. Untungnya tadi aku mention juga, aku dikelilingi orang-orang yang percaya sama aku bahkan ketika aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Mereka yang menguatkan aku. Jadi itu penting sih, pilih lingkungan yang tepat, dan balik lagi ke diri kita yang bisa filter mana yang harusnya kita terima, mana yang harusnya kita kayak buang jauh-jauh gitu. Teman-teman aku seperti banget, Mahayani, Tiara, Ziva, semuanya Leodra. Tiap rilis lagu kita saling kirim gitu. Jadi aku sempat kirimin juga 2 lagu baru ini ke mereka. Dan mereka excited banget, apalagi untuk lagu bahasa Inggris pertama aku ini. Jadi ya semoga sesuai harapan mereka juga. Namanya manusia tidak ada yang puas, jadi aku masih pengen lagi, entah itu album selanjutnya mungkin, atau konser, atau apapun itu, aku masih pengen banyak banget eksplor. Jadi aku sama sekali belum merasa puas. Bukan target sih, cuman apa yang aku inginkan aja. Mungkin bisa dapat awards dari album ini, amin. Atau mungkin bikin konser tunggal aku sendiri, semoga secepatnya. Kita berjuang, akan ada apapun yang terjadi, itu baik itu buruk maupun baik. Aku mengibaratkan yang di bawah air itu semua strugglesnya, jadi yang buruk-buruk
dibully dan semua-muanya, dan struggles di balik itu semua. Tapi karena aku tidak menyerah, karena aku tetap di sini, aku tetap berjuang, aku nggak mundur, aku tetap jalan maju. Aku pelan-pelan dibawa ke permukaan sama air, aku pelan-pelan ke atas. Oh, karir aku ternyata semakin indah, semakin maju, banyak yang percaya sama aku, dipercaya Mas Andi Rianto. Jadi pelan-pelan aku naik ke atas ke keindahan dunia industri gitu. Makanya aku di tengah-tengah karena mulai naik, belum naik. Aku suka banget hewan apapun. Sebenarnya aku nggak terlalu tahu ikan karena aku suka hewan-hewan darat. Tapi itu juga sangat amat menenangkan tuh. Dia mangap-mangap. Aku suka banget liatin hewan. Jadi kalau ngeliatin hewan tuh kayak refresh aja, kayak jadi lebih relax, tenang, happy bawaannya. Dulu tuh aku kayak banyak banget peliharaan, kayak ular, monyet segala macem. Ikan-ikanan juga pasti ada, penyu, kura-kura. Cuman sekarang karena aku jauh dari rumah, jadi sekarang cuma punya anjing aja buat temenin aku sendiri. Iya, aku selalu minta, enggak sih kayak secapainya aku, kadang kayak sebulan, kadang kayak baru setahun aku minta liburan, tapi aku selalu minta refresh liburan. Tapi yang aku suka adalah pulang kampung. Aku selalu minta untuk ke Malang, kayak misalnya seminggu 2 minggu ketemu teman-teman sama aku, main-main. Jadi ini hanya short trip aja. Kalau kayak sibuk, tapi di sela-sela itu bisa diselipin jalan-jalan ke sini. Yes, aku lagi belajar diving kebetulan, makanya aku suka banget. Cuman emang susah banget ya diving, jadi aku lagi belajar karena aku pengen, cita-cita aku adalah berenang bersama ikan-ikan ini dan bersama penyu-penyuan, bersama semua spesies laut, karena aku baru belajar yang kayak di kolam kosong gitu loh. Karena sesuai dengan tema aku, air gitu. Karena di laut kan pressure nggak mungkin ya, kayak panas, gak ada yang dateng jauh, jadi di sini tergantung sih. Biasanya aku tanya dulu kayak spesies yang berbahaya nih seperti apa bentukannya. Jadi kalau udah dikasih tahu kayak yang ini nggak akan bla 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 bla, karena hewan tuh nggak akan gigit, nggak akan jahat kalau kita nggak ngapa-ngapain. Jadi kita aja yang harus behave. Ubur-ubur tuh kayak bentuknya unik aja, jarang kita temuin, jadi takut karena kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.